Baik, teman-teman, kita akan masuk ke section yang keempat. Section yang keempat ini kita akan mencoba membuat model spasial sederhana. Jadi kita mengolah data, kemudian data kita sedikit modifikasi, kemudian nanti kita akan menghasilkan sesuatu, gitu ya. Baik, kita akan sama-sama kembali masuk ke Jupyter Notebook kita, dan kita akan mulai chapter kita yang keempat, ya. Saya mulai dengan chapter 4. Saya akan berbicara tentang model spasial sederhana. Oke, model spasial sederhana ini kita telah mendapatkan satu file CVD ya, file COVID ya, file COVID yang sudah kita buat tadi seperti ini. Kemudian file ini tadi kita merge atau kita gabungkan juga dengan peta Kabupaten Semarang sehingga menghasilkan peta kloropet seperti yang tadi sudah kita kerjakan untuk peta COVID di Semarang, gitu kan. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membuat model, ya, modelnya sederhana aja seperti kalian waktu menggunakan field calculator yang ada di Higis dulu ya. Jadi kalau angkanya misalnya ya, angkanya lebih dari 10 itu misalnya tinggi, kalau lebih dari 15 angka COVID-nya berarti sangat tinggi misalnya gitu. Jadi dengan kata lain kita akan membuat satu kolom baru di sini ya, menggunakan algoritma matching gitu ya, pencocokan. Jadi kalau angkanya di angka berapa atau di bawah berapa nanti ketemunya seperti apa dan seterusnya gitu ya. Nah, kita akan tambahkan satu kolom baru nanti ceritanya di sampingnya COVID ini adalah klasifikasi ya, klasifikasinya dia tinggi, sedang atau rendah misalnya seperti itu ya. Nah, dulu kalian pernah saya suruh cari di sumber, cari di jurnal juga ya untuk klasifikasi seperti ini, algoritma klasifikasi. Nah, kita akan coba untuk membuat itu teman-teman. Ya, tentu kita membuatnya tidak di Excel atau di CSV ini tadi ya. Kalau CSV ini kan tinggal gampang ya, tinggal sama dengan if kalau angkanya seberapa gitu. Tapi kita akan coba sama-sama kerjakan itu di Python kita, gitu. Oke, kita sudah punya file COVID ini, angka COVID di Kabupaten Semarang. Selanjutnya kita akan kelola angka ini. That's why kita butuh konversi ya tabel CSV ini ke bentuk struktur data yang pernah kita bahas di pertemuan kita yang bicara tentang dasar-dasar Python. Ya, di pertemuan yang pertama tentang dasar-dasar Python kita pernah bahas bahwa tempat untuk menyimpan data itu ada yang model array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan juga array asosiasi. Nah, kita akan konversi data ini ke bentuk dictionary atau ke bentuk array asosiasi. Baik, caranya adalah kita buat variabel baru, misalnya adalah dc_cvd ya, dictionary COVID sama dengan cvd.to_dict dictionary. Jadi kita akan convert teman-teman data CSV ini ke bentuk dictionary ya, saya run. Nah, berikutnya kita akan coding karena ini sudah dalam bentuk dictionary berbentuk array 2 dimensi atau array asosiasi, maka saya akan buat di sini klasifikasi sama dengan list ya. Saya buat array dulu satu dimensi, kemudian saya buat for misalnya x in dc_cvd gini, atau saya buat in range saja ya, for x in range sampai berapa ya, 19 in range 0 sampai 19 seperti ini, karena saya butuh indeksnya ya, saya butuh indeks 0, 1, 2 sampai 19 nya. If di sini misalnya dc cvd terus nama asosiasinya ini adalah COVID ya, indeks ke X,
itu lebih dari, misalnya lebih dari 15 ya, lebih dari 15, maka klasifikasi dot append, masih ingat ya, append itu menambahkan teman-teman, saya akan append sangat tinggi ini ya. Lalu else if, elif ya, elif bisa copy paste saja biar nulisnya cepet deh. Lebih dari 15, lebih dari 10 ya, lebih dari 10, maka klasifikasinya tinggi. Saya copy lagi nih. Lebih dari 5, ini saya ganti sedang ya. Else rendah, misalnya seperti ini ya. Saya coba run teman-teman. Oke, tidak ada yang error ya. Lalu saya cek dulu klasifikasi. Nah, ini sudah ketemu rendah, 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 sangat tinggi. Ini sesuai dengan angka di sini. Karena ini 0, indeks pertama 0, maka dia dibilang rendah. Indeks kedua dia 14, maka dibilang tinggi. Kemudian ini indeks ketiga 20, berarti dia dibilang sangat tinggi, dan seterusnya. Jelas ya teman-teman ya. Jadi ini kita membuat membuat list baru atau klasifikasi baru yang isinya adalah menampung data klasifikasi ya, yang kita kerjakan dengan if dan else ini, misalnya seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita akan konversikan kita akan konversikan DC CVD ini ya, DC CVD ini ke dalam bentuk, ini kan tadi masih dictionary ya, to dictionary. Sekarang ke bentuk geodata frame ya. Saya buat di sini misalnya adalah geo ya, geo underscore CVD. Ini berarti sudah dalam bentuk data geospasial. Kalau ini kan masih berbentuk dictionary. Nah, ini kan ceritanya kita sudah convert ke dictionary, kemudian kita unboxing isinya ya, gitu kan. Nah, sekarang kita balikin lagi ya, ini data COVID CSV ini, kemudian ke dictionary ini kita balikan kembali ke dalam bentuk geodata frame. Caranya sama dengan GeoCVD, sama dengan GPD. GPD masih ingat ya, GPD ini adalah nama alias GeoPanda kita yang ada di sini. Kita panggil lagi di sini GPD dot geodata frame. Ini saya kasih data DC ya, dictionary underscore CVD. Oke, saya run. Oke, data sudah kembali ke ke dalam bentuk geodata frame. Nah, sekarang tugas berikutnya adalah menambahkan list klasifikasi ini ke sini, ke geodata frame ya. Berarti saya geo underscore CVD, saya buat baru namanya klasifikasi, sama dengan klasifikasi ini ya teman-teman. Saya run, lalu saya cetak atau saya cek geo underscore CVD, saya run. Nah, saya sudah punya selain angka COVID, angka klasifikasi, tapi ini sudah bukan berbentuk data CSV. Kalau di sini tadi kan masih CSV ya, ini kan CVD, ini kan baca CSV.
Nah, kalau ini sudah dalam bentuk data frame, geodata frame atau dalam data Geopanda gitu ya, sehingga nanti ketika kita merge dengan data spasial dia akan aman ya. Kemudian saya buat Kabupaten 3 ya, Kabupaten 3 ini berarti saya akan gabungkan Kabupaten Semarang tadi, Kap, kemudian merge. Nah, yang di merge ini adalah ini GeoCVD ini ya. Jadi dia sama-sama harus bentuk spasial, koma, onnya sama dengan apa? Kode Dagri, kode underscore Dagri. Gini, saya run ya. Saya run, lalu saya ketik kap 3.head kepalanya. Nah, saya dapat satu kolom baru selain COVID tadi. Saya punya klasifikasi rendah, tinggi, dan seterusnya gitu. Nah, ketika kita mengerjakan demikian, maka nanti teman-teman kita bisa plotting atau petakan berdasarkan klasifikasinya. Misalnya ini tadi ya, Kap 3 kita akan plot. Kita plot di sini Kap 3 plot. Karena ini bukan angka, bukan kuantil, saya pakai yang namanya klasifikasi. Oke, biar agak gede, angka 8. Saya run. Sorry, ini masih error karena K-nya besar, klasifikasi. Nah, kita punya rendah, sangat tinggi, sedang, tinggi. Nah, ini berdasarkan dengan data yang sudah dimasukkan tadi atau sudah diolah tadi. Nah, ini adalah salah satu bentuk model yang sangat sederhana dari pemodelan spasial, membuat peta seperti ini tadi berdasarkan if then else yang ada di Python kita. Nah, terakhir teman-teman adalah bagaimana caranya supaya peta yang sudah kita buat Kabupaten 3 ini dengan coords, COVID, dan klasifikasi ini ya, ada 2 kolom baru, COVID dan klasifikasi ini tersimpan sebagai file GeoJSON baru. Ini tadi kan kita sumbernya masih pakai yang file GeoJSON ini tadi ya, file GeoJSON-nya kabupaten yang ini tadi ya, yang Kap ini toh. Kemudian kita otak-atik dan seterusnya. Nah, sekarang supaya ini tercreate menjadi file baru ya, atau GeoJSON baru, kita buat sama-sama. Misalnya di sini Kap 3 ya, Kap 3. Oke, ini saya buat komen dulu ya, menyimpan dalam bentuk GeoJSON Kap 3 dot to underscore file, to file. Yang mau di to file kan nama filenya apa misalnya? Nama filenya adalah kap smg covid underscore covid gini ya, dot geojson ini. Lalu drivernya yang kita gunakan adalah geojson seperti ini. Kita coba run ya teman-teman ya. Ini tampaknya ada error ya, sebentar. Ya, tampaknya ada beberapa perubahan versi untuk Geopanda untuk save filenya. Nanti teman-teman bisa lihat-lihat dulu di sini ya untuk yang save filenya. Oke, tapi sejauh ini paling tidak kita sudah belajar untuk pemodelan secara sederhananya seperti apa. Baik, teman-teman, berikutnya terakhir adalah saya akan memberikan TR ya, TR kepada Anda, tugas akhir di mata kuliah pemodelan spasial ini ya, terkait dengan membangun model spasial menggunakan Geopandas atau Python. Nah, saya akan tuliskan beberapa ketentuannya seperti yang Anda lihat di layar Anda ini. Yang pertama adalah kelompoknya dari 1 sampai 3 mahasiswa ya. Jadi individu boleh 2, boleh maksimal 3 ya. Karena kita di masa pandemi, jadi kita harus sedikit memberi kesempatan bagi teman-teman yang belum berkenan untuk bertemu dengan orang. Jadi 1 boleh. Pilihlah salah satu wilayah di Indonesia. Silakan pilih kabupaten manapun, tapi minimal 10 poligon.
10 poligon tahu ya. Jadi Salatiga itu kan 4 kecamatan. Kalau 4 doang kan sedikit ya. Kota Tegal itu kalau nggak salah 3 atau 4, Kota Magelang 3, Kota Solo 4 atau 5 gitu. Itu nggak boleh. Jadi pilihlah poligon yang pilihlah wilayah yang poligon kecamatan atau daerahnya itu minimal 10. Ya. Salatiga boleh kalau kelurahan. Karena kalau kelurahan Salatiga 23 ya. Lalu modelkan dengan menggunakan Python ini tadi, Python atau GeoPanda dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama teman-teman, data CSV diambil dari data yang nyata ini ya. Misalnya dari BPS atau kabupaten dalam angka dan seterusnya ya. Kalian ambil CSV-nya dari sana. Kemudian yang kedua, terdapat model matematika atau algoritma, misalnya algoritma SAW ya. Masih ingat ya, SAW itu dulu di mata kuliah pemodelan simulasi, kalian bisa lihat di sana. Atau misalnya ada kasus prediksi COVID di masing-masing wilayah menggunakan regresi. Jadi kalian tampilkan hasil prediksi menggunakan regresi dan korelasi untuk next-nya seperti apa. Misalnya juga boleh gunakan FASI, naive Bayes, ID3, model linear, asosiasi dan lain-lain. Terserah kalian mau pakai algoritma apapun, bebas. Nah, carilah source code untuk algoritma yang digunakan di atas. Jadi source code-nya boleh membuat sendiri, juga boleh googling ya, cari dimanapun kalian boleh cari. Misalnya tentang regresi itu gimana sih coding Python-nya gitu kan. Nah, kemudian kombinasikan dengan data CSV ini tadi ya. Data CSV dikombinasikan dengan salah satu algoritma atau banyak sekali referensinya. Kemudian hasilnya itu ditampilkan ke dalam bentuk spasial, peta spasial seperti yang kita kerjakan ini tadi. Jadi misalnya rendah, sangat tinggi, sedang, dan tinggi. Ini adalah hasil dari logika FASI atau dari SAW ya kan, atau dari AHP dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini terkait dengan TR kita. Jadi membangun model spasial menggunakan GeoPanda atau menggunakan Python. Silahkan kalian pilih kasusnya apa, kalian buat idenya apa, ya. Codingnya untuk algoritma boleh cari di internet, boleh juga membuat sendiri. Gitu ya. Oke. Untuk kumpulnya kapan, waktunya mengerjakan kapan, dan seterusnya nanti akan saya informasikan di grup atau di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan nanti bisa hubungi saya. Begitu saya pikir untuk tugas akhir mata kuliah pemodelan spasial ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti kalau saya ada update lagi tentang GeoPandas atau model-model spasial, tentu akan saya update di YouTube kelas saya ini ya. Tapi untuk materi kita terkait dengan perkuliahan pemodelan spasial cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kalian akhiri dengan project mandiri seperti ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama 1 semester ini. Semoga kalian semua sehat-sehat semua. Semangat untuk belajar, semangat untuk mengeksplorasi khususnya di dunia spasial ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, Tuhan memberkati teman-teman semuanya.